Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gudang Berita. Di video kali ini kita akan membahas berita tentang BPJS guys. Hore, bantuan sebesar Rp600.000 bagi karyawan cair. Cek nama penerima via aplikasi BPJS TK mobile dan website guys. Yuk sekarang kita cek aja, kali aja karyawan dapat yang 600.000 itu. Kabar baik bagi para pegawai swasta atau karyawan swasta. Pasalnya sudah ada kepastian kapan bantuan langsung tunai BLT sebesar 600.000 dicairkan oleh pemerintah. BLT berikan kepada karyawan swasta sebesar 600.000 per bulan dan diberikan selama 4 bulan guys. Buset, 6 kali 4 guys, hitung aja sendiri. BLT yang disalurkan ini bagian dari stimulus COVID-19 sebab pemerintah ingin mendorong konsumsi masyarakat serta menjaga daya beli masyarakat. Melansir dari tribunnews.com, bantuan tersebut dipastikan akan cair pada tanggal 25 Agustus 2020 mendatang. Namun tidak semua karyawan swasta yang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Sebab pemerintah hanya memberikan pada karyawan swasta yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan sebesar 600.000 yang akan diberikan kepada karyawan swasta dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil PNS bergaji di bawah 5 juta. Pernyataan bantuan tersebut akan dilakukan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo ya, Jokowi. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Rencananya Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan melaunching insya Allah tanggal 25 Agustus ini, ujarnya seperti yang diberitakan kompas.com hari Senin tanggal 17 bulan 8 2020. Selain memiliki gaji di bawah 5 juta, Ida menambah karyawan dan pegawai yang berhak menerima bantuan ini harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana cara mengecek nama yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Cara cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ya, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan mulaikontan.id. Cara cek situs kepesertaan bisa melalui beberapa metode ya berikut ini. Via aplikasi BPJS TK Mobile. Untuk satu, unduh aplikasi BPJS TK Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry. 2, lakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN. Syarat registrasi di BPJS TK Mobile antara lain nomor KPJ ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan, nik EKTP dan tanggal lahir dan nama. 3, setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BP Jam Sostek. Yang keempat, kemudian pilih dari kartu digital ya. Yang kelima, setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut. Nah, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK, aktif atau tidak aktif. Nah, untuk via website kita untuk mengecek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.co.id. Apabila sebelum terdaftar di laman tersebut bisa melakukan registrasi dengan cara 1. Masuk ke https://sso.bpjsketenagakerjaan.co.id/ pilih menu registrasi. Yang ketiga, isi formulir sesuai dengan data yang terdiri dari
nomor KPJ aktif, nama, tanggal lahir, nomor EKTP, nama ibu kandung, nomor ponsel dan email. Apabila berhasil, kartu akan mendapatkan PIN. PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan. Nah, sementara berikut cara cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan via website ya. 1. Masuk ke https://bpjsketenagakerjaan.go.id. Masuk alamat email di kolom user, masukkan kata sandi. Setelah masuk, pilih menu layanan via kantor BPJS Ketenagakerjaan. Cek status kepesertaan yang dipilih tradisional adalah dengan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus membawa persyaratan untuk mengecek kepesertaan. Penerimaan kantongi 12 juta rekening calon penerima BLTRP 600.000 ya. Dikutip dari kompas.com, sampai saat ini pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang alhamdulillah teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk, kata Ida. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya, dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya bantuan senilai Rp600.000 akan diberikan selama 4 bulan, sehingga total subsidi upah ini adalah sebesar 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Dengan demikian, penerimaan bantuan akan mendapat 1,2 juta setiap pembayaran. Jadi untuk subsidi bulan September dan Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini, dan 2 bulan berikutnya akan diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali sebesar Rp1.200.000. Lebih lanjut, Ida menyebutkan bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja ya, perusahaan yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan bekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK karena pandemi COVID-19, Ida memastikan mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya. Contoh, pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dalam program Kartu Pekerja. Sebagai informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang 5, dan alhamdulillah batch 4 sudah memenuhi untuk 8.000 peserta, dan sebagaimana arahan Presiden dan Pak Menko bidang perekonomian, teman-teman yang di PHK dirumahkan mendapat prioritas untuk batch berikutnya ya. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan kepada pemirsa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, dadah.